salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya Evangelis Markus Metlama akan mengajak kita untuk kita belajar bersama-sama tentang satu topik yang penting, yaitu topik tentang gereja. Bapak Ibu, Saudara-saudari, seringkali ketika kita mendengar kata gereja atau orang non-Kristiani, orang yang di luar Kristen mendengar kata tentang gereja, sering diidentikan dengan satu bangunan gedung atau satu bentuk gereja secara fisik atau secara bangunan. Tapi apakah itu menjadi satu definisi yang sebenarnya dari gereja? Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin kita belajar bersama-sama tentang apa itu gereja. Gereja sesungguhnya berasal dari bahasa asli atau bahasa Yunani. Karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dari bahasa Yunani, maka perlu lihat konteks kata gereja itu sendiri muncul dan mengapa kata itu digunakan. Kata ini sendiri muncul di dalam Perjanjian Baru sebanyak 114 kali. Dan kata ini digunakan atau muncul di Injil sebanyak 3 kali. Dan sebanyak 111 kali itu muncul di surat-surat. Kata ini pada dasarnya memiliki 2 makna atau 2 kata dasar. Yang pertama adalah kata ek, yang artinya keluar atau keluar dari. Kemudian kata yang berikut adalah dipanggil, keluar dari dan dipanggil. Sehingga ketika kita berbicara tentang gereja, maka pengertian yang ada di dalam Alkitab, kemudian dari kata eklesia itu sendiri adalah dipanggil keluar. Jadi kata gereja adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Namun demikian, kata eklesia tidak mengindikasikan natur dari kelompok yang dipanggil keluar. Kata itu dapat digunakan dalam pengertian yang non-teknis dari grup manapun. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38, kata itu menuju pada jemaat yang terdiri dari orang Israel sebagai eklesia. Diterjemahkan menjadi jemaat. Di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 32, kata itu menuju pada gerakan di Efesus yang marah kepada Paulus. Di sini diterjemahkan jemaat. Artinya Bapak Ibu, istilah teknis dari gereja itu sendiri, gereja merupakan orang dipanggil keluar. Sehingga kalau kita lihat dari Kristen atau pengikut Kristus, maka kata gereja itu sendiri berarti persekutuan atau individu-individu, orang-orang, kelompok yang dipanggil keluar, dan mereka disebut sebagai persekutuan orang percaya. Itulah definisi gereja bagi orang pengikut Kristus. Artinya gereja berarti individu, orang atau kelompok yang dipanggil keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Apa itu kehidupan lama? Misalnya dia belum percaya Yesus, dan ketika dia percaya Yesus, maka dia disebut sebagai gereja. Dia bergabung dalam satu persekutuan atau satu kelompok orang percaya Yesus. Ada 2 aspek di dalam definisi gereja ini. Ada 2 aspek dalam gereja, yaitu gereja lokal dan gereja universal. Gereja lokal, di sini penggunaan yang paling umum dari kata gereja di Perjanjian Baru ditujukan pada sekelompok orang percaya yang diidentifikasikan sebagai jemaat lokal. Jadi ada gereja di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 dan juga pasal 11 ayat 22. Dan juga misalnya gereja di Asia Kecil, dan juga gereja di Roma, dan juga gereja di Korintus. Jadi ada gereja atau komunitas-komunitas yang muncul saat itu
Ini adalah hasil dari jemaat pertama, orang percaya pertama, di mana setelah Petrus khotbah, kemudian ada 3.000 orang yang percaya, dan orang percaya itu terus makin bertambah. Dan kita perlu ingat bahwa gereja pertama ini mereka tidak menggunakan satu denominasi ataupun satu uh, struktur organisasi, tetapi mereka bersatu dalam satu persekutuan-persekutuan. Mereka melakukan ibadah di rumah-rumah, mereka juga bersekutu, berdoa, mereka juga ada di dalam pengajaran para rasul. Artinya bahwa gereja lokal itu diidentifikasikan dari di mana persekutuan orang percaya, orang-orang percaya yang berkelompok itu mereka melakukan ibadah dan mereka ada di satu tempat. Jadi kita bisa lihat di sini ada perbedaan gereja lokal, kemudian ada gereja universal. Gereja universal ini adalah gereja lokal kalau tadi dilihat dari orang percaya yang berkumpul di lokasi tertentu, sedangkan gereja universal dipandang sebagai keduanya. Artinya pada zaman ini dilahirkan dari roh Allah dan roh yang sama telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Artinya orang-orang percaya yang tadi mereka ada di tempat-tempat yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, tetapi mereka bersatu dalam satu tubuh Kristus. Sama-sama orang percaya yang tersebar di mana saja. Sehingga kita perlu melihat perbedaan ini bahwa ada orang percaya yang berkumpul di satu lokasi tertentu dan ada orang percaya yang tersebar di mana saja. Nah, ini yang sering dikatakan sebagai gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan gereja ini ada dua aspek, yaitu gereja lokal dan gereja universal. Gereja universal sendiri adalah semua orang percaya di belahan dunia itu disebut sebagai gereja yang sudah bersatu di dalam tubuh Kristus, sesama anggota tubuh Kristus. Tapi gereja lokal adalah orang-orang yang bersekutu di tempat tertentu. Sehingga perlu kita ingat dan kita ketahui bahwa gereja tidak berbicara tentang satu bangunan, gereja tidak berbicara tentang satu organisasi, tetapi gereja berbicara tentang persekutuan. Gereja berbicara tentang individu-individu yang bergabung di dalam satu komunitas, yaitu komunitas orang-orang percaya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga saat ini saya ingin menekankan bahwa kita perlu mengetahui arti gereja yang sesungguhnya. Tetapi ada satu hal penting bahwa dalam penggunaan kata gereja ini, kalau kita sudah melihat definisi dari gereja itu sendiri adalah dipanggil keluar atau komunitas atau individu yang dipanggil keluar bersatu dalam persekutuan orang percaya. Tetapi dalam penggunaan teknisnya bahwa gereja itu sendiri bisa digunakan dalam konteks yang berbeda juga. Artinya di sini kita lihat bahwa kalau orang berbicara tentang gereja, maka perlu dilihat apakah gereja itu konteks di dalam dia sebagai orang percaya atau gereja di dalam bukan orang percaya. Tapi yang paling umum adalah ketika berbicara gereja, orang melihat bangunan, tetapi perlu kita lihat di sini gereja sebenarnya bukan bangunan, tetapi gereja adalah orang percaya yang telah dipanggil keluar dan bersekutu bersatu di dalam persekutuan orang percaya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Semoga bagian ini akan memberkati kita untuk membawa wawasan baru bagi kita semua. Shalom.